mempersembahkan sebuah sandiwara kolosal komedi dalam episode Mahkota Mayangkara. Mahkota Mayangkara adalah suatu kisah dengan latar belakang sejarah kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Prabu Jayanegara, di mana terjadi pemberontakan Rakuti pada tahun 1241 Saka atau 1319 Masehi, dan berhasil menduduki istana kerajaan. Mahkota Mayangkara sendiri berasal dari kata mahkota, mayang, dan angkara. Secara harfiah, mahkota berarti hiasan kepala kebesaran raja, sedangkan mayang diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti semu. Kemudian angkara yang berarti kebengisan atau kekejaman. Jadi secara umum, mahkota Mayangkara bisa diartikan sebagai sebuah kekuasaan yang bersifat semu atau sementara, yang dicapai dengan penuh angkara dan pertumpahan darah. Suatu pagi yang cerah, di sebuah desa bernama Desa Ganding, duduklah seorang lelaki muda dengan tubuh gempal berotot bernama Rakuti bersama istri tercintanya, si Tangsu, dalam sebuah percakapan. Istriku, semalam aku bermimpi meraih bulan purnama di atas kepala. Namun ketika ku peluk, berubah menjadi bulan merah darah. Aku akan menjadi raja seperti Ken Arok, istriku. Iya kakang, tapi ingat, tanda merah darah adalah pertanda pertumpahan darah kakang. Ah, si Tangsu, jangan kau halangi niatku. Mestinya kau mendukungku. Namun di tengah percakapan mereka, datanglah dua orang prajurit Majapahit menghampiri mereka. Hai Rakuti, serahkan istrimu untuk dijadikan persembahan Prabu Jayanegara. Ampun Tuan Prajurit, dia istriku satu-satunya. Kudapatkan dia dengan puasa mutih 40 hari 40 malam. Jangan seenaknya diambil Tuan, aku bisa jablay. Sembari prajurit itu menendang dada Rakuti dan menyeret si Tangsu. Kakang Rakuti, aku jaga kehormatanku kakang. Aku bisa meloloskan diri kakang. Ingat, selama aku pergi, jangan suka ngopi di warung remah-remah ya. Nanti malam aku video call. Akhirnya dibawalah si Tangsu ke kota raja untuk diserahkan kepada Prabu Jayanegara. Dalam pada itu, di sebuah bukit kecil yang dikenal dengan nama Gunung Kancil, bertemulah Arya Kamandanu bersama Sakawuni dengan musuh bebuyutannya Empu Tong Bajil bersama Dewi Sambi yang berhasil merebut pedang naga puspa dari tangan Arya Kamandanu. Topi anak kadal, akan kulumat tulang belulang muka Mandanu. Pada saat yang bersamaan, Sakawuni melompat tepat di hadapan Dewi Sambi. Tamatlah riwayatmu perempuan jalan. Hiya! Kubakar tubuhmu dengan tapak wisakku, Sakawuni. Iya! Tong Bajil duduk di kalah, memasang kuda-kuda merapal aji segara geni. Langit iro langit geni, rambut iro rambut geni, segara liro segara geni. Terjadilah benturan hebat bak menggugurkan gunung Anjasmara, membuat Empu Tong Bajil terjenggang. Saat yang bersamaan, Dewi Sambi juga terjenggang dihantam ajian menang 1000 milik Sakawuni. Pada saat yang tepat, Arya Kamandanu melemparkan keris Empu Gandring ke arah Empu Tong Bajil. Keris tepat menancap di selangkangan Empu Tong Bajil.
Selamat tinggal Sambi. Laku-lakuku pecah. Rawat anak kita Sambi. Sambil berurai air mata, Dewi Sambi membawa jasad Empu Tong Bajil yang lato-latonya pecah akibat tusukan keris Empu Gandring. Selang beberapa waktu kemudian, melimpaslah Arya Dwi Pangga yang lebih dikenal sebagai pendekar syair berdarah. Sementara itu, di singgasana kerajaan Majapahit, Jaya Negara didamping Sang Ramapati sedang memaksa si Tangsu untuk menjadi wanita persembahan. Anak Prabu, ini minum jamu dulu. Perempuan ini kelihatannya lihai dan liar. Ampun, Wagina. Hamba silakan suami. Jangan udah hamba. Justru itu yang kusuka, Tangsu. Soal noda gampang. Nanti dicuci dengan rinso atau sokrin akan ting kembali. Hamba tidak mau, Gusti Prabu. Hamba mohon. Jaya Negara pun naik pitam. Hasrat yang sudah dibubun-bubun terhenti mendadak oleh tolakan si Tangsu. Dia pun menampar wajah si Tangsu hingga lebam bagian matanya. Namun Sang Ramapati menghalangi. No. Sabar anak Prabu, simpan dia di Keputren, biar dia dapat cerita dari yang lainnya. Nanti dia akan ketagihan. Penyawan, bawa perempuan ini ke Kaputen. Dua orang pengawal segera membawa si Tangsu ke Kaputen untuk diamankan. Sejenak kita tinggalkan Kaputen. Kita menengok Rakuti di desa Kanding yang sedang curhat kepada sahabat kentalnya, Rasem. Betapa hancurnya hati. Istriku direbut Jaya Negara. Aku harus membalas semua ini. Mimpiku harus jadi kenyataan. Jaya Negara harus kubunuh. Aku harus menjadi Raja Majapahit. Kudus sahabatku, aku tahu deritamu. Yang masak-masak sendiri, tidur sendiri, cuci baju sendiri. Aku punya cara untuk mewujudkan impian. Tapi apa imbalanmu jika impianmu tercapai? Kelak, jika aku jadi raja, kau akan kuangkat menjadi Mahapati. Oke? Deal. Ayo berangkat ke kota raja. Singkat cerita, keduanya melamar menjadi prajurit Dharma Putra dan Rakuti menjadi punggawa di bawah perintah Ramapati. Tepat pada malam Jumat Timur, Ratu Tribhuwana Tunggadewi tidak bisa menjamkan matanya. Asam lambungnya naik. Sudah 2 cangkir besar kopi kapal api tanpa gula ia teguh. Pikirannya sudah memikirkan negeri yang semakin terpuruk. Semenjak dipimpin Jaya Negara dan dikendalikan Patih Ramapati. Namun, di tengah-tengah kegundahannya, tiba-tiba datang Mak Lampir datang tanpa diundang. Gusti Ratu, tolonglah hamba. Hamba kehabisan modal. Pinjamkanlah hamba uang Ratu. Hutang kamu yang kemarin belum kamu bayar, Lampir. Sekalian saja besok, Gusti. Besok pasti semua akan hamba lunasi bersama bunganya, Gusti. Berapa modal yang kamu butuhkan, Lampir? Kurang lebih 500 juta, Gusti. Jika aku memberikan modal untukmu, lalu apa jaminannya, Lampir? Hamba masih punya pekarangan 5 hektar, Gusti, untuk jaminan. Dan pekarangan hamba sangat subur, Gusti. Baiklah, jika ini maumu, nanti malam akan aku transfer ke rekeningmu. Setelah kepergian Mak Lampir, datanglah Dayang-Dayang menghadap Sang Prabu dengan membawa si Tangsu. Mohon ampun, Tuan Putri.
Ini adalah si Tangsu, seorang wanita bersuami istri dari Rakuti yang dipaksa untuk melayani Gusti Prabu Jayanegara. Namun, dia menolak dan dihajar Gusti Prabu. Sambil mengelus dadanya, Tribuana Tunggadewi lirih berkata, "Pergilah dari istana ini lewat pintu rahasia. Temui suamimu di kediaman penggawa kerajaan. Ini ada sebotol teh pucuk untuk bekal di jalan." Terima kasih Gusti Putri. Hamba mohon pamit. Daya, antarkan dia lewat pintu rahasia di belakang. Sendika dawuh Gusti. setelah menghilangnya si Tangsu, Jayanegara marah besar dan memerintahkan Ramapati untuk menangkap kembali si Tangsu. Wajah Rakuti tertunduk lesu. Sambil ngeloyor pergi, dadanya berkecamuk memaknai arta kata singkirkan dari Ramapati. Lalu Rakuti pergi menemui Rasa. Baiklah, beritahu aku, bagaimana menyingkirkan si Tangsu tidak dengan tanganku sendiri. Lalu Rasmi membisikkan sesuatu ke telinga Rakuti. Namun tanpa disadari keduanya, sepasang telinga dan mata lembut mendengarkan percakapan mereka dari balik semak belukar. Ternyata dia adalah si Tangsu yang membuntuti Rakuti. Semenjak keluar, Kakang Rakuti, aku rela berkorban jiwa ragaku untuk cita-cita dan kebahagiaanmu. Tidak perlu engkau mengotori tanganmu dengan lumuran darahku. apa maksudmu istriku? Aku sudah tahu rencanamu, Kakang. Setelah berucap tanpa diduga oleh Rakuti, secepat kilat si Tangsu mencabut tombak Patmayoni dari pinggang Rakuti. Rakuti terberak. Si Tangsu mengarahkan tombak Patmayoni ke dadanya. Lalu si Tangsu dengan sekuat tenaga mengucapkan tombak ke ulu hatinya. Lalu ambruk ke tanah menghembuskan napas yang terakhir. Jayanegara, kau bukan raja, akulah Raja Majapahit. Pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan istana tidak menyangka serangan mendadak ini, dan istana dengan mudah diduduki pasukan Rakuti. Gajah Mada selaku pimpinan pasukan Bayangkari bertindak sigap menyelamatkan raja. Dengan ajian Sayyidi Amin, Gajah Mada melompat di kegelapan bagai hantu rimba. Dalam pada itu, Rakuti didampingi Rasu duduk di singgah sana dengan angkuh. Dalam sekejap, Rakuti merayakan kemenangannya. Mendadak singgah sana bakti pedang air bah. Gajah Mada bersama pasukan Bayangkara menyerbu masuk bagai badai. Lalina, terkejutlah Rakuti. Hampir semua yang ada di istana mabuk minum ciu dengan mudah dilumpuhkan. Rakuti pun dengan mudah dilumpuhkan oleh Gajah Mada. Gugus 3 Pasanggaran. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. PGRI bersatu. Banyuwangi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saudara-saudaraku, pengurus cabang, pengurus ranting, anggota PGRI se-Kabupaten Banyuwangi. Saya Sudarman Eyang Kakung, Ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan melakukan pesta demokrasi yaitu pilkada. Tolong Bapak Ibu anggota PGRI, pengurus PGRI, jangan mau diadu domba, karena kita adalah orang-orang yang intelektual, orang-orang akademisi. PGRI itu rumah besar dari para intelektual, rumah besar dari guru-guru yang harusnya bisa memberi contoh, memberi teladan. Ber-PGRI itu harus menggunakan karakter, menggunakan etika dan kesantunan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ranting Sumber Agung.